Seorang bayi dibuang di bawah pohon pisang pekarangan rumah. Satu keluarga mengambil paksa jenazah di hotel di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Polisi amankan 4 orang yang diduga terlibat prostitusi online, 2 diantaranya selebgram. Selamat siang pemirsa, News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai seorang bocah yang berhasil lolos dari seorang penculik. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari warga yang mengais barang-barang yang bisa diselamatkan pasca kebakaran yang melanda belasan rumah di kawasan Menteng Atas Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari tadi. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab dari kebakaran yang menghanguskan belasan rumah tersebut. Masih selamat loh, Bu. Ya, keluarga alhamdulillah sehat. Jumat pagi sejumlah warga masih terlihat membersihkan puing-puing rumah mereka. Mereka mengais barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Para korban masih belum mendapatkan kepastian tentang adanya hunian sementara. Salah seorang warga melihat dan memaparkan penyebab terjadinya kebakaran. Kronologinya sebetulnya ini rumah ini lagi ada pekerjaan galian untuk pembuangan limbah air. Ini penggaliannya itu terlalu mepet sama rumah. Jadi pondasinya itu seakan-akan dijegal gitu. Karena ini pondasinya, struktur tanahnya juga itu, jadi ya mungkin kurang kuat karena dijegal ya ternyata ambruk. Begitu ambruk karena kabel listrik itu ketarik, otomatis terjadi konslet. Nah, akibatnya konslet terus kebakaran begitu. Ya. Sebelumnya pada Rabu malam kebakaran melanda pemukiman penduduk di Jalan Batu Virus, Menteng Atas Setiabudi, Jakarta Selatan. Total terdapat 19 rumah yang hangus terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. 9 rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Warga di Jalan Kimarogan, Kecamatan Kertapati, Palembang, dikejutkan dengan kebakaran yang menimpa 9 rumah di kawasan padat penduduk. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan cepat merambat. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dikerahkan memadamkan api. Proses pemadaman pun sempat terkendala karena banyaknya warga yang berkerumun. Api pun dapat dijinakan setelah 2 jam kemudian. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Namun penyebab pasti kebakaran kini ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Kertapati, Palembang. Di dalam pemadaman tadi ada sedikit kesulitan, Pak, mungkin ada apa nih? Itu petugas karena ada kerumunan massa masyarakat, itu jadi kita agak terhambat itu jadi pekerjaan pemadaman itu. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di ruas jalan tol Purbalenyi, kilometer 90 Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat pagi. Arus lalu lintas di TKP tepatnya di jalur dari arah Jakarta menuju Bandung lumpuh. Yang ke arah Bandung belum bisa lewat. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, sebuah minibus hangus terbakar. Dalam video yang direkam warga, minibus bernomor polisi B8220CH. Kebakaran di bahu jalan ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 90. Tiupan angin dan bagian badan mobil yang mudah terbakar dengan cepat. Api melalap semua bagian mobil. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Purwakarta langsung berusaha memadamkan api 20 menit kemudian.
Selanjutnya, bangkai minibus dievakuasi ke Polderek Jasa Marga depan gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Kasus kebakaran ini ditangani petugas PJR Tol Cipularang. TKP kendaraan yang terbakar. Selamat pagi, dapat dilaporkan terkini dari TKP. Puluhan emak-emak menggeruduk lokasi judi tembak ikan yang baru beroperasi 2 hari di Kota Medan, Sumatera Utara. Emak-emak ini pun mengancam akan membakar rumah judi jika tidak segera ditindak. Mana semangatmu? Resah dengan adanya perjudian di daerah rumah, puluhan emak-emak menggerebek tempat judi tembak ikan di kawasan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Sebuah video amatir yang diambil oleh salah seorang emak-emak memperlihatkan sejumlah warga dan petugas juga turut mengamankan penggerebekan. Jadi nunggulah baru masuk apanya, mesinnya baru bisa komplain ya kan. Masuk kemarin warga rame juga di situ. Berarti masuknya baru nih? 2 hari dah. Baru 2 hari? Punya siapa? Nggak tahu. Kurang tahu ya? Juga cuma yang mengizinkan itu yang punya rumah itu. Warga geram petugas seolah membiarkan praktik perjudian di daerah rumah mereka. Saat razia masker, warga berinisiatif menggerebek rumah agar langsung ditindak sesuai hukum yang berlaku. Terdapat 1 mesin judi tembak ikan di dalam pondok tersebut. Meski lokasi disegel oleh aparat dan penjaga tempat judi, namun warga mengancam akan membakar rumah jika mesin judi dibiarkan berada di permukiman mereka. Dari Medan, Labuhan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu tega membuang bayinya di pekarangan rumah tetangganya di kawasan Kediri, Jawa Timur. Bayi itu dibuang di bawah pohon pisang. Tangisan bayi yang baru dilahirkan ini memecah keheningan Desa Payaman, Kecamatan Plemahan, Kediri, Jawa Timur. Pelaku tega meninggalkan buah hatinya di bawah pohon pisang karena malu memiliki anak di luar pernikahan. Sejak ditemukan warga pada Rabu sore, bayi berjenis kelamin laki-laki ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Kini bayi dalam kondisi normal dan sehat. Polisi yang menjenguk bayi ini pun sudah menemukan titik terang siapa pelakunya. Menemukan ibu yang membuang bayi ini dan sekarang masih dalam pemeriksaan di Polres Kediri, termasuk juga hasil pemeriksaan laki-laki yang menjadi kekasih daripada si pelaku ini juga sudah kami amankan. Akibat perbuatannya, ibu bayi diancam pasal 308 KUHP tentang penelantaran anak, sedangkan kekasihnya terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Namun karena masih di bawah umur, kedua tersangka tidak ditahan dan proses hukumnya dipercepat. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Puluhan warga Ogan Kemering Ulu Selatan tertipu arisan online. Mereka kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah. Korban penipuan arisan online ini mendatangi Mapolres Ogan Komering Ulu Selatan. Mereka melaporkan Lucy Tania, warga Kampung Sawah Kecamatan Muara II yang dituding menggelapkan uang arisan. Nilai uang yang dibawa wanita usia 21 tahun itu mencapai ratusan juta rupiah. Uang tersebut merupakan uang dari 50 peserta arisan online. Ini duitnya kami hitung belum narik sama sekali. Kalau yang narik dari itu. Ini koncangan, maksudnya itu apa mana? Tidak, yuk ini ada nomor urut. Kita milih. Ya. Kamu nomor berapa sudah? Bawah. Nomor sekali. Berarti sudah ada narik, sudah ada nomor 1. Sudah ada. Berapa nomor? Beda-beda. Ada di sini, ada di grupnya. Kami tidak tahu kan. Beda-beda, banyak grup arisannya. Bukan cuma grup saya itu bayar. Kita berapa Dia sistemnya berapa hari sekali, seminggu sekali, apa sebulan sekali? Ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 10 hari. Sebagian besar korban ikut arisan online karena diajak temannya. Mereka ikut karena merasa yakin arisan itu aman jika pembayaran bisa tepat waktu. Belakangan pencairan arisan macet dan peserta arisan mengaku rugi. Total kerugian masih kita dalamin, namun perkiraan kita di angka 400 jutaan.
itu bukan hanya 1 orang saja, namun setelah kita datakan lebih dari 50 orang yang menjadi korban dari penggelapan dan penipuan. Dugaan pelaku masih kita lidik, untuk caranya juga dia melakukan pidana juga masih kami dalami, sehingga apabila nanti sudah lengkap, pelakunya juga sudah tertangkap, dapat kami jelaskan lebih lanjut untuk proses penanganannya seperti itu. Arisan online berjalan secara berkelompok. Tiap grup berisi 10 hingga 20 orang. Tidak hanya warga, peserta arisan mulai dari mahasiswa, PNS, hingga istri anggota DPRD. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Padang, Sumatera Barat mengaku sebagai anggota Satgas COVID-19. Dengan status itu, ia memperdaya korban dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Ada yang ini kan? Barang-barangnya ada dulu kan? Wanita 42 tahun ini tadi malam dijemput polisi di rumahnya perumahan Wisma Indah Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang. DA ditangkap karena menghipnotis warga dengan mengaku sebagai anggota Satgas COVID-19. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang juga menangkap pelaku lain yang juga mengaku sebagai Satgas COVID-19. Pria 46 tahun ini diduga sudah menghipnotis dan mengambil barang berharga milik warga. Pelaku hipnotis ini sudah beraksi di 23 lokasi di Kota Padang, Bukit Tinggi, dan Pekanbaru, dan sudah meraup uang hingga ratusan juta rupiah. Yang kemarin di Tabing itu 2 gelang emas. Biasanya banyak berapa? Saya nggak tahu banyaknya berapa, cuman saya kan kalau minta jual ke teman saya lagi, ya hanya teman saya itu yang nama Mona yang tahu berapa beratnya gitu. Kadang ada yang 20, kadang ada 15, kadang ada juga yang 5 juta. 20 apa nih? 20 juta yang dikasih ke saya gitu. Berarti Ibu memang targetnya perhiasan atau gimana? Iya, perhiasan aja. Pak. Perhiasan aja? Iya. Dalam setiap aksinya, pelaku meminta korban untuk menjadi model percontohan pasien COVID-19 yang telah sembuh untuk difoto. Korban diminta membersihkan diri dengan menggunakan pasta gigi sebelum difoto menggunakan kebaya. Menurut pengakuan si pelaku, kenapa memakai odol untuk melakukan luluran itu? Karena kalau dengan memakai odol, upaya pembersihannya cukup memakan waktu. Karena busa-busanya cukup lama dibersihkan di kamar mandi, inilah rentang waktu yang diambil oleh si pelaku untuk langsung mengambil perhiasan korban yang ada di meja itu untuk dilarikan keluar oleh si pelaku. Polisi mengamankan sebuah jimat yang digunakan untuk hipnotis, mobil, sepeda motor, dan televisi yang sempat dibawa pelaku dari rumah korban. Akibat aksi hipnotis itu, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat prostitusi online. Penangkapan ini melibatkan 2 orang artis, pemain film, dan sinetron. Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok mengamankan 4 orang diduga melakukan praktik prostitusi daring. Polisi menangkap 2 orang artis wanita berinisial ST dan MA di sebuah hotel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu malam. Keduanya diamankan bersama 2 orang muncikari, seorang pria berinisial AR dan seorang wanita berinisial CS. Kami mengamankan 4 orang yang diduga prostitusi online. Katanya korbannya ada artis. Ya, tapi nanti lebih jelasnya pada saat press release. Keempat pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini belum ada keterangan lanjutan dari pihak kepolisian karena keempat orang yang diamankan masih dalam tahap penyelidikan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus yang diduga prostitusi online serta melibatkan 2 orang artis wanita, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Sujarwoko, Kapolres Metro Jakarta Utara. Selamat siang, Pak Sujarwoko. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Sujarwoko, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sudah berapa lama prostitusi online ini berlangsung dan bagaimana cara mereka memanfaatkan online daring tersebut? Baik. Dari hasil pemeriksaan kami, yang bersangkutan sudah beroperasi sekitar 1 tahun. Kemudian mereka selalu memanfaatkan medsos, itu baik Instagram, Facebook,
kemudian nanti mereka DM chat pribadi untuk siapa yang berminat, kemudian terjadilah tawar-menawar di situ. Dari yang ditangkap ini apa saja perannya dan bagaimana status orang-orang yang ditangkap ini, Pak? Apakah sudah ditetapkan jadi tersangka? Baik, dari keempat orang ini, 2 kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu dengan inisial AR berusia 26 tahun, pekerjaannya wira swasta, dan CA 25 tahun juga pekerjaannya wira swasta. Di mana menariknya, kedua orang ini adalah suami istri yang berprofesi menjadi mucikari. Kemudian 2 orang lagi, ST alias M 27 tahun, pekerjaannya adalah selebgram dan bintang iklan, dan satu lagi SH alias MY 26 tahun, sebagai pemeran utama dalam salah satu film di layar lebar. Ini kedua orang ini mereka kita jadikan sebagai saksi karena sampai saat ini alat buktinya masih belum cukup untuk kita tetapkan sebagai tersangka. Baik, berapa Pak tarif yang mereka kemukakan di media sosial untuk kasus ini? Satu orang mereka memasang tarif 30 juta. Pada saat ditangkap ini, mereka sedang melakukan kegiatan bersama-sama. Artinya bersama-sama 2 wanita dengan 1 pria. Dengan istilah kalau sekarang bisa disebut dengan istilah threesome. Ya. Itu bayarannya 110 juta. Namun 110 juta itu 30 juta tetap menjadi biaya untuk kedua wanita ini. Sedangkan 50 jutanya itu untuk kelebihan yang dikuasai oleh mucikarinya. Baik, kalau 1 pria yang berada di lokasi itu kemana Pak saat ini? Masih kita jadikan saksi juga. Masih dalam proses penyelidikan sampai saat ini. Baik, dari keterangan sementara, bagaimana cara suami istri ini merekrut selebgram dan juga artis ini untuk dijadikan dan juga dilibatkan dengan prostitusi? Mereka masuk ke dalam pergaulan para artis-artis ini, kemudian berteman, kemudian setelah berteman mereka berdiskusi, memberikan peluang, dan langsung apabila ada disepakati bisa langsung chat pribadi. Baik, Pak Jarwoko, apakah juga ditemukan jejak digital, mungkin foto ataupun chat yang berkonten pornografi? Oh, sampai saat ini belum ada ya, kita temukan itu. Hanya saja chat terkait masalah transaksi itu ada. Nah, kalau untuk pria yang menggunakan jasa prostitusi online ini, bagaimana si pria ini dari keterangannya dia mengetahui bahwa ada jasa prostitusi online, Pak? Dari medsos yang tadi saya sampaikan, dari IG, Instagram, ataupun Facebook yang ada, mereka berteman dengan orang-orang ini, kemudian ada informasi yang mereka dapat dari link-link yang ada, dari teman-teman yang ada, dari kawan yang satu memberikan informasi, sehingga terjadilah transaksi ini. Baik, berapa lama hukuman pidana yang bisa dijatuhkan kepada mereka dengan adanya kasus ini, Pak? Baik, Mbak. Untuk mucikari ini kita kenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007. Kita juntukan dengan pasal 296 KUH pidana, junto pasal 506 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Sujarwoko, Kapolres Metro Jakarta Utara telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Terima kasih. Ya, Mirsa, setelah mencari sosok pemeran wanita di video asusila mirip artis Gisela Anastasia, kini polisi memburu pemeran pria. Tim ahli forensik tengah menganalisis pemeran pria pada video syur tersebut. Ahli forensik Polda Metro Jaya kini fokus menganalisis wajah hingga peralatan yang ada di dalam video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Keterangan dari ahli forensik akan menjadi dasar polisi menyelidiki lebih lanjut terhadap pemeran pria di dalam video tersebut. Polisi akan segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus saat sudah mengantongi fakta-fakta terbaru. Pemirsa, ambulans yang membawa pasien rujukan COVID-19 menabrak polisi di Banyuwangi, Jawa Timur. Kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.